بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثانية للتفسير، التفسير في عهد التابعين. Ya. التفسير في عهد التابعين. Nah, man tabi'in, man tabi'un. Nah, siapa yang dimaksud dengan tabi'in? Ya. Ya tentunya definisinya bisa kita samakan dengan definisi sahabat. Ya, kalau sahabat itu adalah man laqiya Muhammadan atau man laqiya Rasulullah SAW yaqdatan ya mu'minan bihi wa mata alal Islam, maka begitu juga dengan tabi'in, man laqiya sahabah yaqdatan mu'minan bihi wa mata alal Islam. Jadi definisi tabi'in itu ya ambil saja definisi sahabat, tapi yang berbeda adalah pertemuannya kepada siapa. Kalau sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, pertemuannya secara langsung, dan juga meninggal dalam kondisi mukmin. Nah, ini namanya disebut dengan tabi'in. Tapi disebut dengan sahabat. Tapi kalau tabi'in yang bertemu dengan sahabat, siapapun sahabatnya, kemudian pertemuannya secara langsung, yaqdhah, bukan dalam mimpi, dan juga ketika mereka bertemu ini, mereka beriman dan juga mati dalam kondisi Islam. Nah, itu definisi dari tabi'in ya. Jadi tabi'in. Dan diambilnya istilah tabi'in dari mana? Ya diambilnya dari Al-Qur'an. Alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi Allah memberikan semacam istilah khusus ya bagi mereka yang dimuliakan generasi-generasi di awal-awal masa Islam ini. Ya, sahabat dari golongan muhajirin dan ansar dan juga disebutkan dan orang-orang yang mengikutinya. Apakah dari golongan sesama sahabat yang bukan muhajir dan ansor atau dari golongan tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Dan kemudian nanti generasi yang ketiga namanya disebut dengan atba'ut tabi'in. Nah, jadi inilah yang nanti disebut dengan generasi yang kita kenal dengan nama as-salafus salih. Ya, as-salafus salih. Tapi untuk marhalatul tafsir di sini ya Syekh Az-Zahabi hanya membatasi pada fase tabi'in. Atba'ut tabi'in itu sudah dikategorikan fase tadwin. Jadi di masa atba'ut tabi'in itu sudah ada mulai penulisan tafsir dalam suatu karya tertulis yang menyendiri. Nah, itu yang nantinya kemudian menjadi satu fase tersendiri yang tidak disebut dengan marhalatul atba'ut tabi'in, tapi disebut sebagai marhalatul tadwin atau masa kodifikasi tafsir dari sejak zaman pasca tabi'in sampai hari ini. Nah, itu masa tadwin. Jadi ada 3 fasenya cuman ya. Pertama adalah di masa sahabat dan Nabi SAW, yang kedua di masa tabi'in. Nah, setelah selesai masa tabi'in adalah masa tadwin. Itu dari masa atba'ut tabi'in sampai generasi kita, yaitu masa kodifikasi dan penulisan kitab tafsir Al-Qur'an. Baik. Quran sana'khud al-marhala ats-tsaniyah li tafsir at-tafsir fi ahdi at-tabi'in ya. Awal syai' ya nazran li tatawur at-tafsir mata yabtadi atau mata tabtadi'u hadhil marhalah. Dimulainya marhalah tabi'in itu kapan? Ya, ibtidak marhalah tabi'in itu dimulainya kapan? Khususnya kalau kita kaitkan dengan masalah tafsir di tafsir Al-Qur'an. Baik, jadi mulainya masa tabi'in ini adalah tantahil marhala al-ula li tafsir bin sirami ahdi sahabah ya wabtada'a al-marhala wa tabda al-marhala ats-tsaniyah li tafsir min ahdi tabi'in alladziina tatalammadu lis-sahabah fatalaqqaw ghaliba ma'lumatihim anhu. Jadi Syekh Az-Zahabi mengatakan di awal penjelasannya ya untuk fase kedua ini bahwa selesainya masa pertama dari tafsir sahabat itu ya ketika tantahil marhalul dari tafsir bin sirami ahli sahabat, yaitu setelah selesainya masa sahabat, yaitu dengan meninggalnya sahabat terakhir pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik yang bernama Abu Tufail ya. Nah, jadi Abu Tufail ini sahabat terakhirnya Nabi yang meninggal di zaman Hisham ya. Walaupun saat itu sih sudah ada tabi'in ya, namanya disebut kibarut tabi'in. Jadi ada sebagian orang yang sudah ketemu sahabat tapi tidak ketemu Nabi, itu namanya kibarut kibarut tabi'in. Jadi hidup di masa sahabat tapi tidak bertemu dengan kibarut tabi'in itu adalah bisa dikatakan yang bertemu dengan sahabat-sahabat senior ya. Bahkan bisa jadi pernah sezaman dengan Nabi misalnya, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan sahabat yang disebut dengan muhadram. Nah, itu kibarut tabi'in. Tapi yang bertemu dengan sahabat-sahabat junior, ya sahabat-sahabat kecil misalnya seperti Ibnu Abbas misalnya, nah makanya disebut dengan sigharut at-tabi'in. Tapi saat itu ya ketika Ibnu Mas'ud masih hidup, Ibnu Abbas masih hidup, itu masih di masa sahabat. Nah, jadi munculnya masa tabi'in itu secara murni 100% adalah ketika wafat sahabat yang terakhir yaitu Abu
Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, disitulah baru dimulai fase dari tabi'in. Kurang lebih sekitar tahun 100 atau 110 Hijriah. Karena At-Tufail ini tadi, atau Abu Tufail ya, bukan Tufail. Abu Tufail ini meninggalnya diperselisihkan ya, antara angka 100 Hijriah sampai 110 Hijriah. Nah, inilah masa tabi'in untuk pertama kalinya. Baik, dan mereka ini, para tabi'in disebut tabi'in karena mereka ini tatalammadzu as-sahabah fatalaqaw ghaliba ma'lumatihim anhu. Karena mereka memang mengambil ilmu dari kalangan sahabat dan kebanyakan ilmunya ya diterima dari sahabat. Ya meskipun bisa jadi ada sesama tabi'in saling berbagi ilmu, tapi kebanyakan adalah mengambil ilmu dari sahabat ya. Wa kama shtuhira ba'du a'lam as-sahaba bit-tafsir wa ruju' ilaihi fi istijla'i ba'da maqafi min kitabillah ishtahara aidan bit-tafsir a'lamu min at-tabi'in takallamu fit-tafsir wa waddahu li mu'asirihim khafiya ma'anihi. Ya sebagaimana sahabat yang juga dijadikan rujukan ya oleh banyak sahabat untuk menafsirkan ayat-ayat yang bagi mereka masih muskil pemaknaannya, maka begitu juga ada sebagian tabi'in yang dijadikan rujukan oleh sesama tabi'in atau generasi setelahnya yang mereka bertanya kepada tabi'in ini terkait dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang masih muskil atau yang masih khafi ya maknanya bagi mereka, yang masih samar maknanya bagi mereka. Nah, inilah awal masa atau penjelasan Syekh Az-Zahabi terkait dengan kemunculan masa at-tabi'in di dalam tafsir Al-Quran. Baik, masadir tafsir fi marhalatit tabi'in. Nah, ini kita nggak panjang lebar ya, Akhwat, ya, membahas tentang masadir tafsir fi marhalatit tabi'in ini karena sebenarnya sih sebagian besarnya sudah dibahas ya pada masa sahabat Nabi SAW, tetapi ada satu tambahan untuk sumber tafsir para tabi'in. Ya. Jadi kalau untuk di masa sahabat Nabi SAW, ya tentu kan sumber utamanya adalah Al-Quran. Di tabi'in juga seperti itu. Yang kedua adalah Nabi SAW sebagai sumber kedua. Ya begitu juga dengan masa sahabat. Nah, tetapi di masa tabi'in ini ada satu sumber yang baru yang muncul, yang itu belum dibahas secara khusus di masa sahabat, yaitu sahabat itu sendiri. Ya, jadi selain Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, maka sumber tafsir para tabi'in adalah riwayat-riwayat dari tafsir sahabat. Ya, riwayat-riwayat yang mereka dapatkan dari tafsir yang mauquf kepada sahabat, ya, yang disebut dengan atharus sahabat. Nah, itu tambahan masdar tafsir di masa tabi'in. Ya. Nah, di samping itu, ya sama seperti sahabat, mereka juga berijtihad, al-ijtihad wa quwwatul istinbat, dan juga mereka merujuk kepada Israiliyat dari golongan ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Nah, jadi ini 5 sumber penafsiran para sahabat. Kalau di masa sahabat ada 4, Al-Quran, Nabi, ijtihad, dan ahli kitab. Tapi kalau di masa tabi'in, maka selain 4 tadi ditambahkan satu lagi, yaitu atharus sahabah ridwanullah alaihim. Jadi riwayat-riwayat yang datang dari sahabat, khususnya sahabat-sahabat senior ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab, serta sahabat-sahabat yang lain seperti Umar, Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Darda, Zaid bin Thabit, dan seterusnya. Jadi ini masadir tafsir fi marhalati at-tabi'in. Nah, naqra ya, bagaimana penjelasan Syekh Az-Zahabi terkait dengan sumber tafsir tabi'in ini. Wa qad tamada haula al-mufassiruna fi fahmihim li kitabillah ta'ala ala ma ja'a fil kitab nafsihi wa ala ma rawuhu. Nah, jadi mereka menafsirkan Al-Qur'an dari apa yang didapatkan oleh Al-Qur'an sendiri, tafsir Quran bil Quran. Begitu juga wa ala ma rawuhu an sahabah an Rasulillah. Begitu juga dengan riwayat dari Rasulullah, artinya dari hadis Nabi SAW yang mereka dengar dari sahabat. Ya, artinya mereka dengar dari sahabat fulan, nah, sahabat fulan kemudian menyampaikan Rasulullah bersabda. Nah, ini referensi mereka juga dalam tafsir. Dan yang ketiga, wa ala ma rawuhu an sahabah min tafsirihim anfusihim. Dan juga mereka merujuk kepada tafsir-tafsir para sahabat itu sendiri secara khusus ya, yang itu tidak dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi begitu juga wa ala ma akhadhuhu min ahli kitab mimma ja'a fi kutubihim, merujuk juga kepada ahli kitab Israiliyat, wa ala ma yaftahullahu bihi alaihim min tariqil ijtihadi wan nazar fi kitabillah. Dan juga mereka merujuk berdasarkan ijtihad yang mereka dibukakan hatinya oleh Allah untuk berijtihad. Ya. Wa qad rawat lana kutubut tafsir katsiran min aqwali haula tabi'ina fi tafsir qaluha bi tariqir ra'yi wal ijtihad. Tapi kebanyakan kita mendapati tafsir-tafsir yang secara khusus yang dilakukan oleh para sahabat itu melalui ijtihad. Walam yasil ila ilmihim syai'un fiha an Rasulillah wa ahadin minas sahabah. Dan kita tidak mendapati ya sesuatu dari keilmuan mereka itu yang didapatkan dari sahabat atau Rasulullah. Artinya begini, tidak ada sahabat yang kemudian menceritakan bagaimana tafsir tabi'in misalnya, tapi kebanyakan berdasarkan ijtihad mereka.
Wa qad qulna fi ma sabaq innama nuqila 'anil Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa 'anil sahaba min at-tafsir lam yatanawal jami'u ayatil Qur'an. Nah, juga salah satu yang membedakan dengan fase ini dengan fase sebelumnya adalah kalau kita sudah simpulkan ya dalam mumayyizat ya dalam mumayyizat tafsir fi hadis sahabat wa tabi'in. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa di masa sahabat dan di masa Rasul dan sahabat itu belum semua ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara utuh ya. Wa inna ma fassaru ma ghumidu fahmahu ala mu'asirin. Di mana mereka hanya menafsirkan ayat-ayat yang dianggap sulit dipahami oleh generasi sezaman dengan mereka. Nah, namun di masa tabi'in dan generasi setelahnya itu semakin banyak lagi ya kegumudan itu, kesamaran itu semakin banyak. Tsumma tazayyada hadzal gumud ala tadarruj kullama ba'udan nas an asin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin menjauhnya generasi manusia dari generasi sahabat dan Rasulullah, maka semakin banyak yang kemudian tersamarkan dari pemaknaan dan pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang kemudian hal tersebut yang menjadi sebab tafsir semakin membengkak. Ya, karya tafsir semakin banyak, semakin meluas. Ya, karena banyak persoalan baru yang muncul dan juga pemahaman yang semakin samar ya di kalangan generasi setelah sahabat dan Rasulullah ataupun dari masa zaman tabi'in dan seterusnya. Fahtajal mustagiluna bit tafsir min at-tabi'in ila an yakmulu ba'd hadzal naqs. Karenanya para tabi'in kemudian ya menyibukkan diri dengan menyempurnakan tafsir Al-Quran yang dinilai belum sempurna ini. Artinya belum sempurna bukan berarti sahabat tidak sempurna menafsirkannya ya. Sahabat tidak perlu menafsirkannya karena mereka tidak paham. Maka tafsir yang belum ditafsirkan sahabat disempurnakan oleh para tabi'in. Ya, fazadu fit tafsir bimiqdari ma zada min gumud. Tapi persoalannya tafsir ini pun akhirnya menambah kesamaran itu lagi gitu ya. Tsumma ja'a man ba'dahum fa'atimmu tafsir Quran taba'an mu'tamidina ala ma'arafu min lughatil Arab wa manahihi fil qaul wa ala ma sahha ladayhi min ahdatsil lati hadatsa fi asr nuzul Quran wa ghairu hadha min adawatil fahmi wa wasailil bahthi. Dan terus kemudian tafsir Al-Quran ini berkembang, ya ditafsirkan dengan beragam metode ijtihadi, apakah lewat pendekatan bahasa Arab ataupun lewat penelitian atas riwayat-riwayat terkait dengan turunnya ayat Al-Quran yang mereka terima. Ada juga metode-metode ijtihad yang lain yang digunakan di masa tersebut. Qiyas misalnya mulai muncul, mulai digunakan secara luas dan seterusnya. Nah, ini dalam proses tafsir Al-Quran atau gambaran sumber tafsir Al-Quran pada masa tabi'in. Secara umum ada 5 tadi, tetapi yang paling dominan adalah ijtihad. Ya, yang paling dominan dari sumber penafsiran para tabi'in adalah berdasarkan ijtihad.